ya ampun. Salam Fransiskus berjiwa besar. Selamat pagi suster, bapak, ibu, guru, dan teman-teman keluarga Fransipa yang terkasih. Mari kita awali aktivitas kita dengan berdoa. Sebelumnya mari kita dengarkan lagu pujian. Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas semua berkat dan perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau menjaga istirahat kami sepanjang malam tadi. Dan di pagi hari ini Engkau memberi kehidupan yang baru kepada kami. Tuhan, kami ingin menimbang kekuatan dari-Mu melalui sabda-Mu yang akan kami dengarkan, maka bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu akan mendengarkan. Injil Lukas bab 11 ayat 5-13. Pada waktu itu, sesudah mengajar para murid berdoa, Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu mempunyai seorang sahabat, dan pada tengah malam pergi kepadanya, dan berkata kepadanya, 'Sahabat, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Bagaimana mungkin ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu.' Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya. Tetapi karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikannya kepadanya apa yang diperlukannya. Karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikannya kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakannya bagimu. Sebab setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Bapa, manakah di antara kamu jika anakmu minta ikan akan diberikannya ular sebagai ganti ikan? Atau jika ia meminta telur akan memberikannya kepadanya kalajengking? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apabila Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Marilah kita mendengarkan renungan hari ini. Setelah mengajarkan doa Bapa kami, Yesus mengajar para muridnya untuk tekun dalam doa. Tekun dalam doa bermakna lebih luas daripada sekedar doa terus-menerus, dan tekun memohon kepada Allah untuk kepentingan kita. Ia bersabda, mintalah maka akan diberikan kepadamu.
Carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. 3 kata kerja ini adalah rangkaian kata yang mengungkapkan gradualitas pada bagian akhir pengajarannya. Yesus menunjuk pada Allah Bapa yang akan memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya. Doa adalah sebuah komunikasi, bukan sekedar meminta dan menerima. Meminta dan menerima adalah bagian dari sebuah relasi besar kita dengan Allah. Relasi dan berkomunikasi inilah yang perlu terus-menerus dibangun antara Bapa dan Anak dalam doa. Doa ibarat relasi dan komunikasi yang terjadi di keluarga kita. Kita berkomunikasi satu sama lain, bukan ketika kita perlu saja, melainkan juga ketika kita ingin berbagi hati, pikiran, dan perasaan kepada anggota keluarga kita atau sebaliknya, yakni kita ingin mendengar hati, pikiran, dan perasaan anggota keluarga kita. Ketika komunikasi berjalan baik, relasi juga semakin erat dan semakin dekat. Marilah kita tekun dalam doa, dalam komunikasi dengan Allah, sebagai sebuah kebiasaan hidup harian kita agar relasi kita semakin mendalam dan erat dengannya. Demikianlah renungan hari ini. Pendidikan karakter. Pilar 5 disiplin, karakter 5 tertib. Indikator 1 hadir tepat waktu. Setiap acara dan kegiatan pasti memiliki durasi atau jangka waktunya. Di sekolah misalnya pasti sudah diatur waktu memulai dan mengakhiri kegiatan belajar mengajar. Saat kita terlambat menghadiri acara atau kegiatan, kita akan merasa gelisah, takut, dan terburu-buru. Kita pun tidak bisa menyiapkan diri sebaik mungkin dalam kegiatan tersebut. Kerugian juga bisa kita dapatkan jika dalam kegiatan tersebut kita kehilangan beberapa informasi yang penting dan kehilangan kesempatan bekerja sama dengan orang lain. Jadikanlah aku pembawa damai. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku pembawa kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku lebih ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi kami menerima, dengan mengampuni kami diampuni, dengan mati kami bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas sabda-Mu hari ini, dan bantulah kami agar kami mampu melaksanakan sabda-Mu dan mampu berbuat baik terhadap sesama kami. Berkati keluarga Fransipa yang berulang tahun dan sembuhkan mereka yang sedang sakit. Berkati semua rencana, pikiran, perkataan, dan perbuatan kami agar berkenan kepadamu. Demi Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Fransipa telah mengikuti doa pagi bersama. Selamat belajar dan bekerja. Tuhan memberkati. Dadah.
Jesus.